Halo semua. Kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Kita sekarang udah masuk ke Flutter-nya nih. Kita masuk ke section yang ketiga. Nah, di sini kita akan Hello World. Oke, nah ini adalah kita langsung membuat codingan dengan Flutter ya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih widget-widget dasarnya ya. Kita harus tahu konsep dasar ngoding di Flutter tuh kayak gimana ya. Jadi di materi Flutter Development ya, nanti di bawah itu kita ada materinya tentang ini kemarin OOP udah widget dasar. Nah nih, jadi pada dasarnya semua kelas pada Flutter kita bisa sebut sebagai widget ya. Kalau dianalogikan gini, jika di meja kita nih sekarang ada kopi ya, ada secangkir kopi lah, maka kopi tersebut adalah widget. Namun kita harus tahu dulu bahwa secangkir kopi itu ya terdiri dari widget cangkir. Jadi cangkirnya itu adalah sebuah widget, kopinya sebuah widget, airnya juga sebuah widget, dan gula bahkan ya di dalam kopi kan ada gulanya juga sebuah widget. Jadi semuanya itu kita bisa bilang kalau secangkir kopi itu merupakan widget. Nah, dipecah lagi di dalamnya tuh ada banyak widget. Nah, itu ya. Jadi banyak kelasnya. Nah, oleh karena itu kita untuk menjadi Flutter developer sejati kita harus mengetahui berbagai macam widget sebanyak-banyaknya. Intinya ini ya. Intinya ini. Jadi kalau mau teman-teman lancar ngoding Flutter-nya, kita harus tahu sebanyak-banyaknya widget. Nah, ini kita belajar widget dasarnya dulu. Widget yang pertama yang paling dasar banget banget itu adalah widget material app. Apa tuh widget material app? Jadi, widget material app ini merupakan widget yang paling penting. Kenapa? Karena widget ini berfungsi sebagai wadah dalam membuat tampilan aplikasi. Nah, ini wadahnya. Jadi kalau dianalogikan, kalau kita sebagai Flutter developer ngoding pakai Flutter itu sebagai pelukis, maka kita harus punya alatnya dulu nih. Yang pertama material app. Widget material app itu dianggap sebagai papan kayu buat tempat lukisnya. Jadi ini kita perlu wadahnya buat ngelukis. Masa kita ngelukis di lantai itu kan kurang enak ya. Nah, makanya kita ngelukis di kayu ini ya. Itu kita bisa sebut sebagai widget material app ya. Nah, terus kemudian ada widget yang kedua ya, yaitu ada widget scaffold. Nah, scaffold ini juga penting banget karena si scaffold ini adalah kita bisa ibaratin sebuah kanvasnya. Jadi kita perlu material app buat tempatnya biar kita ngelukisnya enak, dan kita butuh si kanvasnya ini warna putihnya ini. Jadi kita bisa ngelukisnya di sini ya. Nah, ini adalah scaffoldnya, kita analogiin ya. Jadi minimal ada dua itu. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin hello world dulu ya. Di sini teman-teman buka aja ya. Jadi di lib main dart. Oh, ini mengarah ke homepage ya. Mungkin kita akan hapus dulu nih semuanya nih ya. Ini homepage kita hapus dulu. Main.dart kita ini kita hapus semuanya. Kita buat dari awal, dari dasar ya. Kita akan bermain di lib main dart sini. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah void main ya, seperti biasa. Nah, di sini kita nggak ngeprint apapun, bukan ngeprint hello world, tapi kita akan menjalankan sebuah aplikasi ya. Jadi kita jalanin run app namanya. Ini adalah fungsi untuk menjalankan aplikasi kita. Aplikasi kita berbentuk sebuah kelas. Misalnya kita namain my app gitu ya. Ini adalah sebuah kelas. Nah, kelas my app ini kita tulis aja STL. Nah, ini akan dibuat nih secara otomatis stateless ya. Di sini kita tulis my, tamain aja my app. Nah, ini seperti ini. Jadi kita udah dibuatin secara generate kelas my app ya, mengekstensi ya parentnya itu adalah stateless widget. Nah, ini penting ya, stateless widget. Jadi di sini ada konstruktor ya, karena kita nggak butuh konstruktor kita hapus saja, boleh ya. Nah, kita returnnya itu yang pertama kali kita siapin dulu material app-nya ya. Material app ini kita siapin dulu. Nah, di dalam material app itu dia punya home-nya kita kasih ya. Jadi pertama kali kita siapin material app. Nah, di home-nya itu kita kasih si scaffold buat tempat wadah ngoding kita di sini ya. Scaffold. Nah, di sini scaffold ya. Sesimpel ini aja dulu ya. Sesimpel ini. Nah, kemudian di kanvas kita nih, kita mau tulis hello world ya. Ceritanya kita mau gambar hello world.
Nah, di scaffold ini punya namanya body ya. Di body ini kita kasih teks ya, kasih tulisan hello world. Misalnya kayak gini. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini nggak bisa karena si body ini membutuhkan sebuah widget ya. Jadi kita nggak bisa langsung string kayak gini, tapi dia butuh widget. Ada yang namanya widget teks buat ngisi tulisan ya. Nah, ini baru bisa nih kayak gini ya. Kalau ini kita save, nanti kita buka emulator kita, kemudian nanti kita run ya. Nah, minimal banget ini. Sesimpel ini codingan kita ya. Kita coba run, tungguin dulu sampai dia nyala. Kemudian kita run. Nah, ini import ini wajib ya, karena kalau kita nggak import, kita kehilangan banyak data nih ya. Jadi run app ini adalah fungsi yang ada di material.dart. Jadi ini kita perlu nih ya, nge-import material.dart biar kita bisa dapetin fungsi menjalankan suatu aplikasi. Dan semuanya kita pasang. Oke, nah ini udah nyala, berarti kita tinggal save, kemudian run without debug. Nanti kita jalanin di aplikasi kita sini ya. Ini kita close aja, kita tungguin. Oke, nah ini adalah aplikasinya. Jadi tulisan Hello World ada ya. Di mana nih kok nggak ada? Jadi si Flutter ini secara default dia bakalan ngelukis dari ujung pojok kiri atas ya. Ini tulisan Hello World. Nah, ini ada di ujung. Jadi ini putih ini adalah scaffold kita full ya. Karena kita udah pasang scaffold canvas gitu. Kalau scaffoldnya kita kasih ganti warna di sini, di scaffold ini sama aja nih. Di sini ada banyak parameter ya, argumen, name argumen yang kayak biasa konstruktornya. Ini di sini punya banyak, ada background color. Kalau misalnya ini kita cek, color ini butuh apa nih? Tinggal di hover aja ke background colornya. Nanti kita dapetin datanya. Ini sebenarnya dia butuh apa sih? Dia tuh butuh color sih sebenarnya ya. Jadi kalau dia butuh color, nih color kita tulis aja di sini color ya. Widget color. Nah, ini pasang dia butuh apa? Ternyata integer value nih. Ini adalah konstruktornya. Dia butuh di sini value-nya itu ada alpha value, red value, green value sama blue value. Maksudnya red, green, blue ya. Misalnya kita pakai hexa nih. Nah, misalnya kita pasang apa ya? Sini kita cari new window. Di sini kita cari hexa deh. Hexa color, misalnya kayak gini. Misalnya kita mau warna apa ya? Misalnya kita warna kayak gini deh. Nah, ini warnanya kita mau warna biru kayak gini. Nah, itu heksanya adalah ini nih. RGB-nya adalah 10, 113 sama 171. Cuman kita menggunakan hexa. Jadi value-nya itu kita menggunakan 0x ini. Kita copy aja. Jadi di sini kita paste 0x ini menggunakan hexa. Yang nilai pertama itu kita pasang FF aja. Ini adalah alpha value. Alpha value ini adalah ini kayak gini contohnya nih. Ini warna putih ya maksudnya. Kalau kita udah punya warna yang tadi kita paste, nah ini kita pagernya tinggal kita ilangin. Ya, ini aja. Jadi ini warna biru yang kita udah ambil. Nah, ini jadi ganti warna kan. Jadi background warna kita ini warnanya jadi warna yang kita punya. Kayak gitu. Kalau mau langsung sebenarnya si color ini kalau kayak gini kan kita langsung secara manual pasang colornya berapa value-nya. Atau kita mau pasang bawaan dari Flutternya itu menggunakan widget colors ya. Nah, ini kita udah dapat banyak nih, i6 ya. Kita dapat banyak i6, misalnya Ember, ini warna apa? Kita save. Nah, ini dapat nih. Ya, jadi nah ini warna kuning. Kalau mau ganti misalnya green. Nah, ini kita coba save. Nanti dia warnanya warna hijau. Nah, ini adalah colors ini merupakan sebuah kelas ya. Jadi kita bisa ambil data warnanya secara otomatis gitu. Nah, di green ini juga punya apa ya? Shade itu kayak bayangan nih. Kalau kayak gini kan kalau kita mau ngambil green doang itu nilainya sebenarnya sama aja kayak 0x FF ini 255 maksudnya.
4C AF 50. Nah, ini kalau misalnya kita mau ambil yang green 600, kita dapatnya warna yang hexa yang ini. Misalnya kita green 800 deh, kayak gini. Kalau ini kita save, nanti agak tebelan dia. Green 800 tuh yang tebel kayak gini warnanya nih. Tuh, warnanya sama kan? Nah, kalau kita pakai green biasa atau kita mau pakai yang mana nih? Bebas. Misalnya red. Kalau red biasa warnanya kayak gini. Kalau kita mau pakai warna merah yang lebih gelap 900, ini boleh ya. Red 900. Kita save. Nanti kita dapat warna yang lebih gelap. Nah, ini warna merah banget gitu ya. Pekat. Kalau kita mau pakai heksanya, bisa aja sih sebenarnya pakai heksanya. Nah, ini ingetin aja nih. FF D50000. Nah, ini berarti red green blue-nya D50000. Berarti 0x FF D5 1212. Nah, ini kayak gini. Ini adalah warna hitam pekat. Nah, ini warna yang tadi ya. Yang tadi warna. Nah, itu kalau kita menggunakan manual. Kayak gitu. Mungkin backgroundnya kita nggak usah pasang, kita warna putih aja. Nah, PR-nya adalah gimana caranya hello world ini ada di tengah-tengah. Yaitu si teks ini klik kanan ya. Kita bisa refraktor dia nih. Jadi klik kanan di teksnya, kemudian refraktor, kita bungkus dengan widget center. Jadi kalau dibungkus dengan widget center, si teks ini sekarang jadi ada di tengah-tengah. Kalau kita save, nanti dia ada di tengah-tengah. Nah, ini adalah penggunaan hello world ya. Ini adalah basic banget. Jadi step pertama adalah kita buat void main, kemudian run app ya. Run app ini bisa dijalankan kalau misalnya kita udah mengimport material.dart. Kemudian kita ngejalanin sebuah kelas myapp ya. Buat aja kelas myapp namanya, tapi mengekstensi stateless. Ingat ya. Jadi stateless ini perlu dengan apa? Jadi kita kalau nggak mau repot, kita tinggal tulis aja STL. Nanti kita enter yang ini. Nah, nanti di sini namanya my app. Karena kita nggak butuh konstruktor, kita hapus saja. Nah, nanti tinggal returnnya, ini kita hapus lagi. Returnnya kita material app dulu ya. Material app. Kemudian ini kayunya, material app itu adalah kayunya. Kemudian kita pasang home-nya itu scaffold ya. Di sini home-nya itu adalah scaffold. Nah, nanti scaffold-nya punya body. Di body-nya itu kita pasang widget center dulu. Karena kita akan membuat semua yang ada di dalam center ini ya, kita punya child, ini adalah anaknya, yaitu teks ya, tulisan hello world. Kalau kayak gini kita save, nanti dia akan menghasilkan tulisan kayak gini, hello world. Nah, ini adalah cara penggunaannya ya. Jadi cara penggunaannya kita di sini udah kenalan banyak widget. Yang pertama ada material app, ini widget dasar paling penting. Kemudian kita punya widget scaffold. Kemudian kita punya widget center ya. Terus kita punya widget text. Tadi kita udah sempat singgung tentang background color. Di scaffold ini ada argumen background color. Kita punya widget colors juga nih. Colors.ember misalnya. Kita save, jadi warna kuning. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah widget dasar materi tentang pembuatan hello world. Nanti kita akan terusin widget dasar yang lainnya. Mengextend stateless, jadi biar cepat aja STL. Nah, ini kita enter, nama kelasnya adalah bebas app. Nah, kita samain aja ya. Ini konstruktor ya sebenarnya ini nggak diperluin juga nggak apa-apa, tapi kita biarinin aja karena bawaan STL-nya kayak gitu, jadi biarinin aja. Nah, yang return pertama adalah kita membuat kayunya dulu, material app ya. Jangan lupa kita buat material app-nya dulu. Nah, di material app baru kita pasang canvasnya, yaitu sebuah scaffold. Nah, ini simpelnya seperti ini. Nah, di scaffold ini dia punya banyak name argumen ya, banyak nih. Mungkin kita simpelnya akan membuat di body-nya yang kemarin kita buat itu adalah kita pasang di tengah-tengah, yaitu sebuah teks ya. Sebuah teks yang tulisannya hello world. Nah, kayak misalnya kayak gini. Nah, simple ini ya. Jadi codingan ini adalah mau buat aplikasi, tengah-tengahnya itu adalah tulisan hello world. Kalau ini kita run without debug. Ini kita coba cek nih.
aplikasi itu kita cek dulu ya. Oke, ini dia aplikasi kita sesimpel ini Hello World ya. Cuman kecil banget nih. Gak apa-apa. Nah, biasanya sebuah aplikasi itu punya biasanya atasnya itu punya ada yang namanya app bar ya, teman-teman. Ada aplikasi ada widget namanya app bar. Simple nih. Jadi di canvas kita, di scaffoldnya ya, di scaffold kita itu dia punya name argumen lain selain body itu ada banyak. Ada yang namanya app bar ya. Nah, ini di sini sorry, keklik. Ini kita geser, ini kita close aja. Sorry tadi keklik ya. Di sini di app bar ini itu kita menggunakan widget app bar ya. Kita widget app bar ini kita enter aja. Apa yang terjadi kalau kita tambahin di canvas kita adalah sebuah app bar kosong. Kita save. Nah, kayak aplikasi pada umumnya ya kita buat app bar. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai app bar ya. Biasanya di app bar itu punya judul ya. Ini ada title. Di title ini membutuhkan sebuah widget ya. Jadi kita nggak bisa kasih judul gini. Judul. Nah, ini nggak bisa ya karena dia butuh sebuah widget ya. Maka kita bisa pasang sebuah teks lagi. Ini misalnya judulnya adalah aplikasi pertamaku. Kita save. Nah, ini dia adalah title. Oke, title ya. Nah, ini teman-teman kalau ngerunning di Android pasti judulnya itu ada di sebelah kiri nih ya. Nah, kalau di iOS ngerunningnya pasti ada di tengah-tengah. Nah, itu kenapa? Karena secara default nilai center title ini ya itu berbeda. Bagi Android dia tuh center title-nya di set sebagai false ya. Jadi kalau kita di iPhone ngerunning di iPhone tapi mau title-nya itu jangan di tengah-tengah, kita set aja di sini jadi false. Kenapa? Karena dia butuhnya boolean ya. Maka kita set aja jadi false, dia akan ada di pojok. Kalau kita set jadi true ya, bagi teman-teman Android kalau di set jadi true dia bakalan ngikutin kayak iPhone ada di tengah-tengah. Ya, secara defaultnya iPhone itu kita nggak pakai juga tetap di tengah gitu. Tapi bagi pengguna Android secara default center title itu setnya jadi false. Nah, kalau teman-teman mau di Android mau di iOS itu ada di tengah-tengah, maka kita harus menginisialisasi bahwa center title-nya itu kita pasang di tengah ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah app bar. App bar ini juga kayak scaffold ya. Kalau scaffold itu kan kanvasnya nih ya. Yang belakang ini warna putih kan dia punya color ya. Background color. Misalnya kita mau kasih warna kuning, ya berarti nanti backgroundnya belakangnya warna kuning. Kalau misalnya si app bar itu juga punya color sebenarnya, punya background color ya. Nah, ini kita bisa kasih warna misalnya bebas nih. Kan secara default dia warna biru. Nah, kita misalnya mau warna merah gitu. Red 900 misalnya. Kita save. Nah, nanti jadinya hasilnya akan seperti ini. Aplikasi pertamaku warnanya merah. Mungkin ini Ember kita nggak pakai ya. Jadi mungkin kita bikin kayak gini aja, simple ya. Nah, ini adalah widget app bar. Simpelnya adanya di scaffold ya. Di canvas kita punya app bar. Nah, di body-nya, kalau di body dia nggak ada tengah-tengahnya ya. Kalau sebelumnya kita cut, ini kita paste di sini di body-nya teks ya. Sebelumnya kalau kita langsung pasang di body tanpa ada app bar ya, tanpa ada app bar kita save nih. Dia ada di pojok atas. Tapi kalau ada app barnya, app bar dulu baru dipasang badinya adalah segini. Ya, jadi body yang di sini sekarang udah ukurannya segini nih ya. Dia udah dikurangin sama ukuran app barnya. Jadi lebih kelihatan nih kalau ada di sini ya. Mungkin kita buat dia di tengah-tengah lagi. Kita cut ya. Kita center, kita kasih child dulu, anaknya adalah tulisan hello world kayak gini. Nah, ini adalah penggunaan app bar di argumen app bar scaffold ya. Nah, itu adalah widget dasar app bar. Kemudian sebenarnya kita bisa bikin kotak loh ya. Kita bisa bikin kotak, ada yang namanya container. Misalnya di tengah-tengah sini kita nggak mau ada tulisan teks ya. Kita mau tulisannya kita bikin kotak dulu ya. Itu ada yang namanya container. Container ini kalau misalnya kita save, nah ini kosong, nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Tapi kalau kita kasih ukuran, misalnya kontainernya 200 ya lebarnya dan tingginya itu adalah 200, maka kita save. Nah, ini nggak kelihatan juga karena kita belum kasih warna. Si kontainer ini punya color, ya kita bisa kasih warna sekarang.
Kita kasih warna kuning deh. Nah, ini dia adalah bikin kotak. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah kotak kita mau pasang teks ya, bisa. Jadi di kontainer ini dia punya anak lagi, yaitu sebuah teks. Hello world, kita save. Nah, ini ya. Kalau dia mau ada di tengah-tengah kotaknya, ya bebas. Kita pasang center di sini ya. Kita cut, kita pasang center dulu, baru anaknya center itu adalah sebuah teks. Kita save, nanti dia akan seperti ini ya. Jadi penggunaannya adalah seperti itu ya teman-teman. Ya, ini adalah kontainer. Simpelnya adalah seperti ini. Kita bikin kotak ya. Kalau kita mau bikin persegi panjang, ya boleh. Kita kasih kayak gini aja. Bisa ya. Dia ada di tengah-tengah. Kalau nggak mau ada di tengah-tengah, berarti si kontainer ini kita cut, senternya kita hapus, baru kita paste di sini. Jadi dia ada di pojok sini. Ya. Ini secara otomatis. Kontainer itu kontainer bikin kotak ya. Ada widget app bar itu buat bikin atasnya, nih widget app bar ya. Kemudian widget kontainer buat bikin sebuah kotak lah, bikin kontainer lah ibaratnya. Nah, widget text ini kita udah sering kenalan sama widget text, udah familiar ya. Kemudian ada yang namanya Flutter logo. Ya, Flutter logo itu apa? Jadi kalau di body-nya di sini kita hapus, kita pasang widget namanya Flutter logo. Nah, ini widget Flutter logo. Apa nih? Kalau kita save, nah, ini adalah gambar Flutter di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa kasih ukuran. Ukurannya ada yang namanya size. Dia butuhnya apa nih size ini? Double ya. Secara default itu adalah 24. Jadi kalau kita tulis 24 di sini, ya itu ukurannya defaultnya kecil segini ya. Tapi kalau kita mau perbesar jadi ukuran 200, nah dia ukurannya adalah jadi besar nih. Logo Flutter ya. Ini simple sih sebenarnya. Kita mau Flutter logo ini ada di tengah-tengah. Berarti tinggal kita bungkus aja dia dengan widget center. Ya, biar kita nggak capek-capek ngekat terus kita buat center gitu ya. Biar nggak capek-capek. Di sini klik kanan, refraktor, kemudian center. Nah, itu udah dibungkus dengan widget center. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah Flutter logo. Nah, ini adalah widget sederhana ya, Flutter logo. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya elevate button. Nah, button ini apa nih? Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sini kita ganti, jangan Flutter logo deh. Kita mau widget ada yang namanya elevate button. Nah, ini nih. Elevate button itu kita panggil yang ini ya, yang ada kurungnya. Nah, elevate button itu setidaknya required itu on press sama required childnya. Jadi minimal ada 2 nih yang harus dibutuhin. Ya, on press sama childnya. Mungkin childnya kita pasang sebuah teks ya. Misalnya di sini klik saya, misalnya gini. Kita save. Oh, ini belum ngefek karena on press-nya masih error nih. On press ini adalah sebuah function. Jadi kita pasang function kosong aja, ya anonymous function gitu. Kita save. Nah, ini klik saya nih bisa nih. Jadi ini bisa diklik ya. Bisa diklik. Mungkin di sini kita akan mengeksekusi perintah apa? Kita print aja deh. Print. Halo. Klik misalnya kayak gini, klik. Kita save. Nah, ini kita coba buka di bug kita di sini ya, di bug console. Nah, ini kita clear aja dulu. Kita clear. Jadi kalau ini diklik, dia akan ngeprint klik. Kita klik. Nah, klik nih. Klik lagi. Nah, itu yang kedua. Klik lagi yang ketiga. Klik lagi yang keempat, klik lagi yang kelima, klik lagi yang keenam dan seterusnya. Jadi on press ini akan menjalankan perintah ya, menjalankan sebuah fungsi. Mau ngapain di sini? Kalau ini kan cuma ngeprint doang. Nanti kita bisa pas ini diklik kita mau geser, pindah page, pindah halaman dan lain sebagainya itu bisa ya. Atau memunculkan error atau login, logout itu bisa ya. Misalnya kayak gitu. Oke, nah ini adalah simpelnya elevate button. Sesimpel ini kita bisa pasang minimal dia ada 2, on press sama child. Itu yang paling umum digunain elevate button. Oke, kemudian ada icon. Apa itu icon? Kalau di center ini kita ganti ya, widget icon namanya, widget dasar nih. Dia membutuhkan sebuah icon ya. Icon ini kita bisa pasang icon data ya. Icon data itu kita pasang bukan icon data kayak gini ya.
icon data gini. Enggak, tapi kita menggunakan icon yang udah bawaan dari bawaannya Flutter nih. Ada icon banyak nih. Misalnya kita coba contoh icon AC unit. Nah, ini banyak nih menggunakan enum ya. Icons titik. Nah, ini banyak nih. Kita mau pasang home deh, home. Home. Apa sih home itu? Kita save. Nah, dia bentuknya adalah rumah kayak gini. Ini adalah icon ya. Kita bisa menggunakan icon. Nah, di icon ini juga punya size dia. Jadi di sini kita bisa kasih koma ya. Ini adalah kalau kita cek di sini adalah menggunakan positional argument, sisanya adalah menggunakan name argument. Jadi kita bisa harus pasang size gini ya. Untuk menampilkan ini biar ada tulisannya, klik aja kontrol spasi. Nah, ini ntar dia dicek nih. Oh, ternyata kita bisa pasang apa aja di sini. Size ya. Misalnya kita pasang size, dia secara default ukurannya 24, kecil kayak gini. Misalnya kita pasang 200. Kalau kita pasang 200 ya berarti ukuran iconnya adalah 200, jadi besar ya. Nah, itu adalah widget icon. Sebenarnya kita juga bisa ganti warna. Colornya itu secara default adalah black, tapi kita mau ganti warna merah boleh nih. Red 900 misalnya. Nah, ini jadi warna merah nih. Oke. Nah, ini icon kita berubah jadi warna merah. Kayak gitu. Nah, kemudian ada widget dasar yang terakhir. Ini basic banget ya. Jadi kita belum memperdalam widget-widgetnya, tapi ini pengenalan aja dulu, introduction. Ada widget image namanya. Oke, di tengah-tengah ini kita pasang image ya. Widget image ini dia membutuhkan image. Nah, di dalamnya dia butuh minimal image provider. Apa itu image provider? Image provider itu ada 4 ya. Jadi di sini kalau kita buat di sini image provider itu ada 4. Yang pertama itu adalah asset image. Nah, asset image. Jadi kita bisa menggunakan asset image. Nah, ini kayak gini. Ya, kita bisa menggunakan asset image kayak gini. Cuman asset image itu adalah kita pasang image di dalam project kita di sini. Kita pasang image ya. Asset image itu penggunaannya seperti apa? Itu dia di sini butuh string asset name ya. Jadi di sini teman-teman bisa bikin folder baru ya. Kita namain aja bebas ya. Ini bebas ya. Terserah teman-teman. Bebas, boleh kayak gini atau kita simpelin aja aset. Ya, di sini adalah aset-asetnya di sini. Kemudian di dalam aset ini kita pasang gambar ya. Boleh. Misalnya kita mau buka dulu deh, kita cari gambar yang bebas ya. Kita ambil dari lorem aja. Ini gambar ini misalnya kita download nih. Kita download, save image download. Oke, ini udah ada download. Kita masukin ke dalam sini nih. Ya, kita copy. Nah, ini adalah gambarnya. Misalnya kita ganti nama gambar 1.jpg. Nah, misalnya kayak gini, kita ganti nama ya. Gambar 1.jpg. Jadi caranya adalah tinggal kita panggil foldernya assets ya. Ini folder assets. Ya, kalau teman-teman di sini ganti judul misalnya data gitu juga boleh ya. Jadi di sini ganti data slash namanya apa? Gambar 1.jpg. Nah, ini nama yang ini yang kita copy, kita pasang di sini. Gitu ya. Kalau ini kita save, nah ini kayak gini hasilnya. Nah, ini nggak bisa ngeload aset. Kenapa? Karena sebenarnya kita kurang satu tahap untuk menambahkan aset ini ya. Karena dia ada di project system ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan di Paspec YAML. Ada folder Paspec YAML di bawah-bawah ini ya. Kalau di Flutter ini ya, kita bisa nambahin ya, to add asset ke aplikasi kita harus pasang ini nih. Assets, image. Nah, ini kita buka aja ya. Ini bukanya caranya kontrol tanda tanya ya. Ini buat ngebuka. Kita pasang aset. Nah, kemudian ini adalah kita ganti jadi foldernya folder data ya. Sama kayak tadi, ini kita copy aja nih. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, kita daftarin dulu. Jadi setiap kita punya gambar gitu ya, gambar baru di sini, kita daftarin dulu di Paspec YAML.
Kalau ini data ini kita udah simpen, kita save ya. Dia nge-get dulu. Kalau dia udah nge-get, baru ini udah berhasil ya. Cuman kalau ini kok belum ada. Kenapa? Karena kita belum nge-restart dia. Kalau kita udah restart, baru kita dapat gambarnya. Seperti ini. Ini adalah cara penggunaan asset image. Gitu ya. Jadi asset image adalah kita gambar yang ada pada project. Nah, ini gini ya. Folder project kita ya, pokoknya semua gambar yang ada pada folder project itu kita bisa menggunakan asset image buat ngambil datanya. Tapi jangan lupa nih, asset image ini perlu daftar di pubspec.yaml ya. Jadi kita perlu daftar di pubspec.yaml. Ini asset image ini perlu daftar di pubspec.yaml. Karena kita pasang kayak gini aja deh, biar gampang diingetnya. Oke, nah ini. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya network image. Nah, apa itu network image? Kalau network image, kita pasangnya itu adalah network image. Nah, kayak gini. Nah, kita menggunakan URL. Jadi, kalau misalnya ini punya gambar URL, misalnya kita gambar ini deh. Nah, ini kan ada URL-nya nih. Kalau ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini ada gambarnya nih. Jadi ada URL-nya nih yang ini, atau kita paste yang ini yang simple. Kalau kita enter, dia bakalan dapat gambarnya. Nah, URL yang ini ya, ini kita cut aja URL-nya ya. Jadi URL ini kita cut, kita pasang di sini URL sebagai string. Udah sesimpel ini. Ini adalah penggunaan network image. Ya, jadi network image itu adalah dia ambil dari internet. Nah, ini syaratnya adalah kita wajib punya internet ya. Jadi aplikasi butuh koneksi internet. Nah, kalau kita menggunakan network image ya, perlu nih. Kalau enggak ntar bakalan error. Nah, kalau kita save, nah kita dapat nih. Ya, kalau kita restart, dia bakalan loading dulu baru dapat. Tergantung internet teman-teman ya. Kalau nge-lag ya berarti dia nggak muncul-muncul nih. Kayak gitu. Ini adalah pembahasan tentang network image. Nah, caranya adalah kayak gini. Sebenarnya ada image yang lainnya. Yang ketiga, providernya itu ada yang namanya file image. Jadi di sini selain network image, asset image itu ada yang namanya file image. Cuman ini penggunaannya seperti apa? Ini jarang digunain. Nanti kita bakalan bahas file image di materi yang selanjutnya aja. Ada yang namanya file image, dan yang keempat itu ada yang namanya memory image ya. Ada yang namanya memory image. Jadi di sini kita pakai memory image kayak gitu. Cuman ini penggunaannya nanti aja. Jadi di provider yang file image sama memory image ini jarang digunakan pada kasus tertentu aja nih. Jadi ini pada kasus tertentu kayak gitu. Nanti bakalan paham teman-teman penggunaan file image dan memory image itu kayak gimana. Ya, kita sekarang basicnya dulu aja. Jadi kenalan sama dua image provider ini, yaitu aset ya. Kalau aset itu gambar yang ada pada folder project di sini ya. Kita pasang data boleh, pasang aset juga boleh. Yang penting yang didaftarin di pubspec.yaml ini adalah foldernya sama ya. Kayak gitu. Perlu didaftarin. Kalau nggak didaftarin nggak bakal muncul. Kalau network itu nggak perlu didaftarin, yang penting kita ngambil URL dari internet dan aplikasi ini butuh koneksi internet. Kalau nggak ada koneksinya bakalan error kayak gitu. Nah gitu ya. Nah ini adalah penggunaan image. Misalnya tadi kita balik lagi, kita menggunakan asset image ya. Image-nya data, kemudian gambar 1.jpg. Ini kita save. JPG. Oh ini namanya harus benar ya. JPG. Nah ini kalau nggak benar bakalan nggak dapet dia. Kayak gini ya, penggunaannya adalah seperti ini. Nah sebenarnya ini ada cara cepetnya kalau kita mau pasang image widget ya. Kalau kita menggunakan image biasa kayak gini, kan kita butuh image terus ada apa nih providernya. Sebenarnya ada cara cepetnya.
Cara cepatnya adalah ini kita tutup dulu ya. Cara cepatnya adalah kayak gini. Kita menggunakan child ya di sini. Itu kita pasang image ya, jangan pakai kelasnya, tapi kita menggunakan titik. Nah, ini bisa langsung cepet nih ya. Kalau kita mau pasang aset tinggal begini, tinggal kita copy paste aja di sini. Sesimpel ini. Nah, sesimpel ini ya. Nah, ini bakalan dapat. Kalau kita mau yang lainnya, misalnya kita mau memori atau network. Nah, ini bisa kayak gini ya. Jadi di sini kita langsung pasang aja URL-nya. URL yang tadi mana? Lorem Pixum. Nah, ini kita copy. Misalnya kayak gini kita copy, atau gambar yang ini boleh copy. Ini kita paste, kita save. Nah, kita dapat nih. Jadi ini lebih simple ya. Jadi kita nggak perlu pasang kayak gini lagi. Nah, ini penggunaannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Kalau mau aset yang tadi kita pasang aset data ini sama aja ya. Yang ini sama yang ini tuh bakalan menghasilkan hasil yang sama gitu. Kalau kayak gini menggunakan langsung gitu ya, langsung ditembak gitu, dia langsung image provider, nggak perlu bikin kelas kayak gini lagi. Oke, nah itu aja widget-widget dasar ya, belum kita dalemin masing-masingnya, tapi itu adalah pengenalan dulu nih. Widget-widget dasar ternyata ada material app ya, termasuk ya scaffold, app bar itu yang ini ya, yang tadi. Kemudian ada container tuh bikin kotak ya. Teks pada umumnya bikin widget teks tulisan ya, string. Kemudian ada Flutter logo, ini bawaan ya. Jadi kita kalau mau ngambil logo Flutter nggak usah repot-repot, kita pasang aja Flutter logo. Kemudian bisa bikin button ya, kalau misalnya diklik dia bakalan ngeksekusi apapun gitu ya. Ada widget icon juga dan ada widget image. Image itu ada 4 jenis provider, yaitu image buat aset, image buat network, image buat file, dan image buat memori gitu ya. Penggunaannya kita masih fokus ke image aset sama image network dulu, masih 2 gitu ya. Mungkin ini aja materi dari widget-widget dasar. Next kita masuk ke materi selanjutnya.